Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu dengan saya Wulan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Kali ini kita ada di mata kuliah akuntansi dasar, tapi kita akan membahas mengenai persediaan part 1. Oke, apa itu persediaan? Persediaan itu adalah sejumlah barang jadi atau barang baku atau barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual ataupun diproses lebih lanjut. Kumpulan barang ini nantinya akan dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau di perusahaan jasa nggak ada persediaan yang kita jual. Tetapi kalau di dalam perusahaan dagang itu ada persediaan barang jadi. Karena perusahaan dagang itu kan kita beli dari PT A, kemudian kita jual lagi kepada PT C. Nah, biasanya barangnya nggak kita produksi sendiri, alias kita tinggal jual. Tapi kalau di perusahaan manufaktur itu persediaan terdiri jadi tiga. Ada yang berupa bahan baku, ada juga yang disebut dengan persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Ada nggak Bu, manufakturnya hanya barang proses dan barang jadi? Ada. Tapi biasanya namanya pabrik itu dari bahan baku, dari tepungnya deh kalau untuk PT Indofood ya, atau untuk bikin mie itu dari tepungnya, bahan baku tepung. Nah, sampai nanti jadi mie, nah itu persediaan-persediaannya itu ada tiga bentuk. Oke ya, bisa dipahami. Oke, kemudian bagaimana dengan pencatatan persediaan? Ada dua metode. Yang pertama fisik atau periodik, dan yang kedua adalah perpetual. Apa bedanya fisik dan perpetual? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi fisiknya sendiri itu dibagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan FIFO, ada yang disebut dengan LIFO, dan ada yang disebut dengan average. Sedangkan perpetual juga sama, dibagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan FIFO, ada LIFO, dan moving average. Oke, metode fisik atau periodik. Nah, kalau metode fisik itu artinya memang perhitungannya itu dilakukan secara stok opnam, secara perhitungan fisik. Jadi nanti biasanya di akhir bulan maaf, bagian keuangan itu atau bagian gudang itu mereka sama-sama kerjasama untuk ngitungin benar-benar satu persatu. Sisa dari persediaannya sih berapa? Sekarang bayangin farmasi, toko obat. Toko obat itu kalau akhir periode itu biasanya mereka bikin stok opnam. Ngitungin tuh berapa sih jumlah obat batuk merek A. Berapa sih obat batuk cair merek B? Berapa sih obat sakit kepala merek C? Nah, itu dihitung satu persatu secara fisik. Nah, ketika menyusun laporan keuangan, maka barang yang tersisa di akhir periode itu yang jadi patokannya. Nanti akan ada perhitungan beban pokok penjualan. Cara menghitungnya adalah persediaan barang jasa, persediaan barang jasa, maaf. Salah ya, tidak ada persediaan barang jasa, adanya persediaan awal barang. Nih, persediaan awal barang kita tulis XXX. Pembelian selama periode itu ada berapa? Kemudian nanti ditotalkan menjadi persediaan total. Nah, kalau sudah ketemu persediaan total, kemudian ada proses yang namanya tadi stok opnam. Stok opnam itu untuk menghitung berapa persediaan akhir. Kita tulis di sini, totalnya berapa persediaan akhirnya. Nah, persediaan total dikurangi persediaan akhir, diketemulah beban pokok penjualan atau BPP. Kalau pakai angka, contoh persediaan awalnya 100, kemudian ada pembelian 10, maka total persediaan totalnya adalah 110. Ternyata setelah dilakukan stok opnam, persediaan akhir secara fisiknya hanya ditemukan 80. Berarti beban pokok penjualannya adalah 110 dikurangi 80 sama dengan 30.
Paham ya? Oke, kita masuk ke cara menghitung persediaan barang dagang metode fisik FIFO. Oke, apa yang dimaksud dengan FIFO? FIFO itu adalah first in, first out. First itu pertama, in itu masuk, first itu pertama, out itu keluar. Jadi barang yang pertama kali masuk ke gudang, baik barang yang kita beli ataupun yang kita produksi. Nah, kemudian barang itu pula yang pertama kali kita jual. Jadi nantinya yang tersisa itu adalah barang-barang pembelian atau produksi yang terakhir. Ini bagus karena berkaitan dengan expired. Saya akan lebih suka menggunakan FIFO. Kalau untuk saya ya, kalau untuk perusahaannya yang ada kaitannya dengan makanan gitu. Nah, makanan kan ada expired date. Nah, maka ini memang yang lebih disarankan. First in, first out. Barang yang pertama kali kita eh, produksi itu pertama kali pula kita jual. Nah, contohnya di sini ada tabel contoh seperti ini. Nah, tanggal 1 Januari, tanggal 12 Januari, tanggal 21 Januari, tanggal 31 Januari. Keterangannya tanggal 1 itu persediaan, sisanya adalah pembelian. Nah, volumenya 250, kemudian di harga awalnya persediaannya 550. Nah, kemudian nanti ada pembelian, ada juga nanti pembelian yang kedua dan ketiga. Ya, seperti itu totalnya kita buat. Nah, di sini ada keterangan selama bulan Januari PT Purba Margana menjual 700 microwave seharga 900.000. Tidak ada pencatatan rinci. Akhir Januari 2021, bagian akuntansi melakukan stok opnam, sisa barang yang ditemukan adalah 300 unit. Nah, kalau pakai metode fisik FIFO atau first in first out, maka cara menghitungnya adalah kita tulis di sini 300 sisa persediaan. Kita lihat first in first out. Jadi kalau ada penjualan maka yang sudah dijual-jual yang di atas dong. Karena sudah terjual. Nah, ini yang sisanya 300 dari mana? Dari yang paling bawah. 300 Bu, di sini cuma ada 100. Iya, 100 dulu kita catat dikalikan 675 sama dengan 67.500 juta. Ya, ini 67.500.000, sorry. Seperti itu ya. Nah, kita tulis dulu. Sisa persediaannya 100 dikali 675. Ketemu segini. Kemudian kan kita tuh di sini diinfokan bahwa sisa stok opnamnya 300. Ini baru ada 100. 200 masih kurang 200. 200-nya dari mana? 200-nya kita ambil dari 350 ini. 350 dikurangi 200. Yang 200 harganya berapa? Apakah 675? Enggak. Yang 200 itu harganya 640. Maka kita tulis 200-nya 640 sama dengan 128 juta. Oke, paham ya? Oke, kemudian bagaimana cara menghitung beban pokok penjualan selama bulan Januari 2021? Tadi eh, contekannya adalah persediaan awal barang ditambah pembelian sama dengan persediaan total. Persediaan total dikurangi persediaan akhir, maka akan ketemu beban pokok penjualan. Maka kita lihat persediaan awal kita mana? Ini yang disebut dengan persediaan awal. Nih, kita kalikan, maka akan ketemu ini, yang warna biru ya. Oke, kemudian pembelian. Pembeliannya ada berapa kali? 1, 2, 3. Ini totalkan aja. 180 ditambah 224 ditambahkan 67,5. Kita tambahkan semuanya, ketemulah 471,5 atau 471.500.000 untuk pembelian. Nah, ini kita bisa ignore ya. Ini cuman alat bantu saja. Kemudian persediaan total. Berapa persediaan totalnya? Ya tinggal ditambahkan. Yang biru ditambahkan yang peach. Maka akan ketemu 609.
Kemudian di sini dikurangkan lagi. Kenapa dikurangkan? Karena kita sudah mencari berapa persediaan akhir. Persediaan akhirnya tadi dibilang 300 unit. 300 unit harganya di sini. 300 unitnya adalah 128 ditambah 67,5 atau 128 juta ditambah 67.500 ribu. Ya, 67.500.000. Ditotalkan adalah 195.500.000. Nah, kemudian kita kurangkan. Maka ketemulah 413.500. Oke? Paham ya? Bisa dipahami? Mudah ya? Kalau Vivo pokoknya first in, first out. First in, masuk pertama, keluar pertama. Jadi kalau ditanya berapa sisa persediaan, ya kita fokusnya di yang paling ujung, paling bawah. Ya, oke? Paham ya? Oke, sampai ketemu di part selanjutnya yang masih membahas mengenai persediaan menggunakan metode fisik LIFO dan juga average. Sampai ketemu di part selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.